Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dewi Dali. Saya dari kelas 3F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau yang disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum 1947 dibuat 2 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Saat itu Indonesia masih bergolak karena agresi militer Belanda dan sekutu serta terjadi sejumlah pemberontakan. Awalnya kurikulum itu masih menggunakan istilah Belanda yaitu Leerplan. Di dalam kurikulum itu, pemerintah mencoba merancang sistem pembelajaran bagi para pelajar di masa revolusi dengan menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Kurikulum 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak. Kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kurikulum itu baru bisa dilaksanakan pada 1950 setelah Republik Indonesia menekankan kesepakatan dengan Kerajaan Belanda yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar pada 2 November 1949 dan mulai berlaku pada 27 Desember 1949. Yang kedua yaitu kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Pada 1952, pemerintah menerapkan kurikulum baru yang merupakan penyempurnaan kurikulum 1947. Di dalam kurikulum 1952 diatur tentang topik pembahasan di setiap mata pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain itu, kurikulum juga mengatur satu orang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Yang berikut kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum 1964 dirancang dengan tujuan memupuk pengetahuan akademik pada jenjang sekolah dasar. Selain itu, konsep pembelajaran menitik beratkan pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau aristik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani atau disebut pancawardhana. Dalam penerapan kurikulum itu, proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Berdasarkan hal itu, pemerintah menerapkan hari Sabtu adalah hari Krida, yakni memberi kebebasan bagi siswa berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang berikut kurikulum 1968. Kurikulum itu dibuat setelah pergantian rezim pemerintah dari Orde Lama kepada Orde Baru, tepatnya 3 tahun setelah peristiwa 30 September 1965. Penerapan kurikulum itu juga syarat dengan nilai politis lantaran dianggap untuk menghapus peninggalan Orde Lama dan rejim Soekarno. Tujuan utama kurikulum itu adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Ciri kurikulum 1968 adalah materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi atau keterkaitan untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Selain itu, sifat materi pelajaran pada kurikulum 1968 adalah teoritis dan tidak terlalu dikaitkan dengan permasalahan pada kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, pada kurikulum itu dimulai sistem penjurusan yang dimulai pada tingkat kelas 2 SMU atau kelas 11.
Nah, yang berikut kurikulum 1975. Kurikulum ini diterapkan setelah program rencana pembangunan 5 tahun atau Repalita tahap pertama berjalan di masa pemerintah Orde Baru. Kurikulum itu menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien akibat pengaruh konsep MBO atau Management by Objective. Dalam kurikulum 1975, metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Hal itu memunculkan istilah satuan pelajaran yaitu rencana pelajaran setiap satuan pembahasan. Penerapan kurikulum itu ramai dikritik oleh para guru karena mereka akhirnya terlalu sibuk menuliskan perincian dari setiap kegiatan pembelajaran. Pada kurikulum itu, nama pelajaran ilmu dalam ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam, menjadi mata pelajaran matematika. Yang berikut, kurikulum 1984. Perubahan kurikulum di Indonesia terjadi lagi pada tahun 1984. Di dalam kurikulum itu dikenal dengan konsep pembelajaran cara belajar siswa aktif atau CBSA. Kurikulum 1984 dibuat karena kurikulum sebelumnya dinilai lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Di dalam kurikulum itu juga ditambahkan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB. Selain itu, kurikulum 1984 juga membagi mata pelajaran siswa SMA menjadi program inti dan program pilihan sesuai minat dan bakat. Kurikulum 1994 yang ketujuh, kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 serta suplemen kurikulum 1999 dibuat dari hasil kombinasi kurikulum 1975 dan 1984. Akan tetapi, penerapan kurikulum itu dihujani kritik oleh kalangan praktisi pendidikan hingga orang tua pelajar. Sebabnya adalah materi pembelajaran dinilai terlampau berat dan padat. Selain materi pelajaran umum yang dinilai berat, di dalam kurikulum itu juga ditambahkan materi muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lainnya. Pada kurikulum 1994 terjadi perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan, yaitu periode pembelajaran dibagi menjadi 3 kali caturwulan selama setahun. Kemudian pada penerapan kurikulum 1994, singkatan SMP Sekolah Menengah Pertama diganti menjadi SLTP, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Kemudian SMA diganti menjadi SMU, Sekolah Menengah Umum. Program penjurusan di SMA pada kurikulum 1994 dibagi menjadi 3 program, yakni IPA, IPS, dan Bahasa. Mata pelajaran PSPB dihapus pada kurikulum itu. Nah, yang ke-8 yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004. Pada tahun 2004, kurikulum di Indonesia kembali berganti menjadi KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Kurikulum ini menitik beratkan pada kompetensi 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Dengan kurikulum itu,
sekolah diberi kewenangan menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik, dari yang mulainya berbasis materi menjadi kompetensi. KBK mempunyai ciri-ciri yang menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan beragama. Lalu, kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan metode bervariasi. Pada kurikulum ini, peserta didik diharapkan mencari sumber pembelajaran lain yang memenuhi unsur edukasi dan tidak terlalu terpaku kepada guru sebagai sumber belajar. Pada kurikulum 2004, pemerintah kembali mengubah nama SLTP menjadi SMP dan SMU kembali lagi menjadi SMA. Yang ke-9 yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Kurikulum itu diterapkan sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Meski kurikulum itu hampir sama dengan KBK 2004, tetapi prinsip penyusunannya menggunakan konsep desentralisasi pada sistem pendidikan. Pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, lalu guru diminta mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan peserta didik di daerah masing-masing. Yang ke-10 yaitu kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 atau K13 diterapkan oleh pemerintah untuk mengganti kurikulum 2006 atau KTSP. Pada tahun ajaran 2013 atau 2014, tepatnya sekitar pertengahan tahun 2013, kurikulum 2013 diterapkan secara terbatas pada sekolah, yakni pada kelas 1 dan kelas 4 untuk tingkat sekolah dasar, kelas 7 untuk SMP, dan kelas 10 untuk jenjang SMA atau SMK. Sedangkan pada tahun 2014, kurikulum 2013 sudah diterapkan di kelas 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan untuk SMP kelas 7 dan 8 dan SMA kelas 10 dan 11. Jumlah sekolah yang menjadi sekolah perintis adalah sebanyak 6.326 sekolah tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Akan tetapi, penerapan kurikulum 2013 dihentikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan melalui Peraturan Menteri Nomor 60 2014 tanggal 11 Desember 2014. Alhasil, kurikulum yang digunakan kembali kepada KTSP kecuali bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang sudah melaksanakannya selama 3 semester. Satuan pendidikan usia dini dan satuan pendidikan khusus. Pendidikan penghentian tersebut bersifat sementara paling lama sampai tahun 2019 atau sampai 2020. Nah, yang terakhir yaitu Kurikulum Merdeka Belajar 2022. Kurikulum Merdeka Belajar adalah bentuk evaluasi dari kurikulum sebelumnya, yakni Kurikulum 2013. Kurikulum ini diluncurkan secara resmi oleh Mendikbudristek Nadiem Karim pada Februari 2022. Ia mengklaim kurikulum Merdeka
Merdeka Belajar diluncurkan demi mengejar ketertinggalan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.